wal iqtida' bihim wa tarkil bid'ah, dan meninggalkan segala macam bid'ah. Seseorang tidak mungkin dikatakan berpegang dengan sunnah kecuali dia harus tinggalkan segala macam bid'ah. Karena ini adalah dua hal yang tidak mungkin bertemu. At-tamassuk bis sunnah tidak akan sempurna kecuali dengan tarkul bid'ah kullaha, meninggalkan semua bentuk bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, dan setiap bid'ah, semua bid'ah itu adalah dhalalah. Ini ucapan siapa? Imam Ahmad, yang diambil dari hadisnya Irbad bin Sariyah. Sebagaimana di akhir hadis, alaikum bisunnati wa sunnati tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sebagai ahlu sunnah, kita tidak boleh berpendapat lain. Ketika Nabi sudah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, maka kita katakan kullu bid'atin dhalalah. Tapi ada imam fulan bilang ada bid'ah hasanah. Macam mana nih? Ada yang bilang ada bid'ah wajibah, bahkan ada yang bilang bid'ah mustahabbah. Ini berbahaya. Kalau bid'ah kita bagi menjadi 5, nanti semua orang akan mengatakan ini tidak masuk yang dhalalah, ini masuk yang hasanah, atau masuk yang mustahabbah, ini masuk yang wajib. Ya, semua orang akan bebas mendefinisikan bid'ah sesuai dengan seleranya masing-masing. Kemudian ayyuhal ikhwah, kata-kata wa kullu bid'atin dhalalah itu adalah bagian dari khutbatul hajah. Antum pernah mendengar kan khutbatul hajah? Fa inna ahsanal hadi kitabullah. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Khutbatul hajah ini disampaikan berulang kali oleh Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan. Pertanyaannya, kalaulah memang ada pengecualian, tidak semua bid'ah itu dhalalah, kenapa tak sekalipun Nabi ceritakan illa bid'ah kada wa kada wa kada? Tak pernah. Mungkinkah seorang yang sangat fasih berbahasa Arab, beliau ingin mengecualikan sesuatu yang ini bisa sangat banyak sekali? Karena menurut konsep pemahaman mereka, bid'ah hasanah itu bisa banyak sekali bentuknya. Mungkinkah seorang yang sangat fasih berbahasa Arab mengecualikan sesuatu yang sangat banyak, ingin mengecualikan sesuatu yang sangat banyak, namun tidak pernah dia ucapkan? Dan kita disuruh menebak-nebak sendiri. Ini tidak sesuai dengan tugas seorang nabi yang merupakan muballigh. Ya. Ketika sesuatu diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah beliau mengecualikan kecuali A, kecuali B, berarti maknanya adalah benar-benar semuanya. Ya. Tarkul bid'ah kulliha. Apakah yang dimaksud dengan bid'ah itu? Di antara definisi bid'ah yang paling akurat, paling pas adalah yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. At-tariqatun fid dini mukhtara'atun. Tariqah, sebuah metodologi, tata cara, ajaran fid din, ya, garis bawah ya, fid din, bukan fid dunya, dalam masalah din, agama. Mukhtara'ah, yang direkayasa, diciptakan, diada-adakan, sebelumnya tak ada, sebelumnya tak dikenal, diciptakan di kemudian hari. Dan sekali lagi ini berkaitan dengan din. Tudahi asy-syari'ah, yang memiliki kemiripan, kesamaan, ingin menyetarai syariat Allah Subhanahu wa taala. Sepintas dia mirip, ya, ada kemiripan dengan syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghah fi at-ta'abbud lillah. Kenapa dia diciptakan? Kenapa ada orang yang menempuh cara-cara ini?
Maksudnya adalah al-mubalaghah fit ta'abbud, untuk menambah ibadahnya, untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berlebih-lebihan dalam beribadah. Jadi tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya hanyalah wasilah, tidak menjadi tujuan utama. Mereka yang mengklasifikasikan bid'ah menjadi bid'ah wajibah, bid'ah mustahabbah, bid'ah mubahah, bid'ah makruhah, dan bid'ah muharramah, mereka mencontohkan bid'ah wajibah seperti apa contohnya? Contohnya mempelajari ilmu tajwid, mempelajari ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu mustalahul hadis. Ini bukan bid'ah. Ini adalah masuk ke dalam al-masalih al-mursalah. Ada kemiripan memang antara bid'ah dengan masalih mursalah, tipis bedanya. Di mana bedanya? Al-masalih al-mursalah ini adalah wasail, sarana saja, dia bukan tujuan. Sehingga dia tidak ditemukan saat orang-orang belum memerlukan ilmu itu. Ilmu-ilmu ini, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab, tajwid dan lain sebagainya ini baru muncul saat orang-orang memerlukan kehadirannya. Ketika banyak orang-orang ajam yang masuk Islam, mereka tak pandai berbahasa Arab, mereka tak faham bagaimana nak baca Al-Quran yang tertulis tanpa titik, tanpa harakat. Mulailah ditambahkan titik, ba titiknya di bawah satu, nun satu di atas, ta dua di atas, dan seterusnya. Makin hari lagi orang makin banyak lagi yang masuk Islam. Mereka yang tidak mengenal bahasa Arab sama sekali, bagaimana baca a i u nya? Diberilah harakat. Ya. Ini semua tidak ada di zaman Nabi karena mereka tidak memerlukan kehadiran itu semua. Mereka bisa membaca, boleh membaca Al-Quran ini dengan sangat fasih tanpa harus menggunakan titik dan harakat. Sehingga keberadaan harakat, alamatul waqf, ya, ini lebih baik kita berhenti di sini atau kita lanjut di sini. Ini idgham, ini ikhfa, ini iqlab, ini izhar. Ini semua adalah dalam rangka memudahkan orang-orang yang tidak menguasai bahasa Arab untuk membaca kitabullah dengan baik dan benar. Ya. Demikian pula penulisan Al-Quran, dia belum diperlukan di masa Rasulullah SAW. Karena mereka masih mengandalkan hafalan. Di kemudian hari, seiring dengan banyaknya hufaz yang terbunuh, yang menjadi syuhada, barulah Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan kepada Al-Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar mulai dikumpulkan Al-Quran ini. Saya khawatir nanti kalau para penghafal ini sudah meninggal dunia, jadi tidak tercatat dengan baik, ya, tersebar di mana-mana. Jadi ini semua adalah masalih mursalah. Bahasa Arab pun demikian. Dahulu para sahabat tidak memerlukan ilmu nahwu, ilmu sarf, mereka tidak akan salah dalam berbicara. Mereka tidur pun kalau mengigau bahasa Arabnya fasih. Ya. Tak seperti kita hari ini, sudah cakap, sudah konsentrasi masih salah pula kita bicara, ya. Lahan. A-nya salah jadi I jadi U. Ya. Mereka tak pernah memerlukan kehadiran ilmu nahwu dan saraf seperti ini, ilmu balaghah sudah menjadi bahasa ibu mereka. Demikian juga ilmu hadis. Buat apa belajar hadis? Mereka langsung dari Rasulullah SAW. Tak perlu sanad, tak perlu fulan thiqah, fulan dhaif, tak perlu itu semua. Ya. Tapi ketika rantai periwayatan mulai panjang, mulailah kita memerlukan adanya biografi para perawi hadis. Disusunlah kitab-kitab jarh wa ta'dil. Mereka mulai merumuskan istilah-istilah. Kalau orang yang pendusta ini kita namakan apa? Kadzab atau dajjal atau wadda'. Ya, ini semua muncul seiring dengan tuntutan hajat dari masa ke masa. Jelas, ya? Jadi kalau mereka menganggap ini sebagai bid'ah, itu sudah salah. Mereka tidak faham hakikat dari bid'ah. Lain halnya dengan ritual-ritual ibadah yang tidak pernah berubah dari masa ke masa. Karena memang itu yang mereka cari. Itulah target mereka untuk seperti itu.
Tapi kalau masalihul mursalah dia akan berubah seiring dengan masanya. Dahulu Al-Quran tertulis dalam pelepah kurma, dalam kulit, dalam papan kayu, dalam batu. Sekarang gadget, ya. Entah sebelum ini dalam kaset, pita kaset, ya. Kemudian berkembang menjadi CD. Sekarang jadi flash, jadi gadget, entah nanti berapa tahun lagi menjadi bentuk apa kita tak tahu. Karena ini adalah wasail. Dia tidak menjadi target, tidak menjadi ghayah. Contoh lain, sekarang azan pakai pengeras suara. Ini bid'ah. Salah juga dia. Naik haji berangkat haji pakai kapal terbang, bid'ah. Dulu Nabi naik hajinya pakai unta. Ya, ini mereka kacau dalam mendefinisikan mana yang bid'ah dan mana yang masuk dalam al-masalih al-mursalah. Baik. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Semua bid'ah kalau sudah didefinisikan bid'ah ini dengan tepat, maka tidak ada bid'ah yang hasanah. Semuanya adalah dhalalah. Kalau masih ada yang menganggap hasanah dengan contoh-contoh seperti itu, maka itu sejatinya adalah al-masalih al-mursalah, bukan bid'ah. Kembali ke kisah Umar. Saya nak cerita sedikit tentang kisah Umar. Ketika Sayyidina Umar di masanya, beliau melihat di Masjid Nabawi ini orang salat tarawih terpencar-pencar. Ada yang salat sendiri, ada yang berjamaah dengan 2 orang, 3 orang. Beliau melihat tak selesa dilihat nih. Terpecah-pecah nih kaum muslimin. Lau jama'tuhum ala imam. Andai aku satukan mereka menjadi satu jamaah dengan diimami oleh satu orang, maka diangkatlah sahabat Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu untuk mengimami mereka. Pada keesokan harinya Sayyidina Umar lewat di Masjid Nabawi dan melihat mereka sedang salat tarawih bersama imam mereka. Barulah beliau mengatakan, ni'matil bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Pertanyaannya, bagaimana mungkin itu merupakan bid'ah secara syar'i, secara istilahi? Sedangkan sholat tarawih berjamaah pernah dilakukan oleh Nabi SAW, kan? Beberapa kali. Jadi tak mungkin ini dianggap sebagai bid'ah bimakna istilahiyah. Yang dimaksud oleh Sayyidina Umar di sini adalah bid'ah lughawiyah nisbiyah. Bid'ah dari sisi bahasa, dan itu pun relatif. Bagi mereka yang tidak pernah sholat tarawih berjamaah dengan Rasulullah SAW, ini bid'ah buat mereka. Karena baru kali ini dia menyaksikan salat tarawihnya dilakukan secara berjamaah. Tapi bagi mereka yang pernah salat tarawih bersama Nabi, ini bukan bid'ah. Ini hanya mengembalikan sesuatu yang pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah.